Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang diketuai oleh saya sendiri, Ardi Parmana, dan beranggotakan Asep Erik Nugraha, Ajis Nurjaman, Ajijah Kolbu Antika, Christine Gabriel Simanjuntak, dan Dede Sunarwan. Kami dari kelas TIE RM 221MC. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk mendemokan proyek tugas besar untuk memenuhi tugas yang diberikan Bapak Muhammad Rusdan, STMT, selaku dosen mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Kami di sini akan mendemokan proyek yang kami buat yang berjudul Sistem Pendeteksi Asap Rokok di Ruangan Berbasis Arduino. Untuk proyeknya di sini kami tidak menggunakan alat fisik, tetapi menggunakan simulator. Dan simulator yang digunakan yaitu Tinkercad. Dan alasan memilih proyek ini karena proyek ini lebih efektif digunakan dibandingkan tulisan dilarang merokok di dinding. Sebelum menemukan proyeknya, di sini kami membahas sedikit tentang alat yang digunakan dalam proyek yang kami buat. Pembahasannya pertama ada pendahuluan, kedua ada tujuan alat, ketiga ada deskripsi alat, keempat ada kelebihan alat. Pendahuluan adalah latar belakang. Kebiasaan merokok merupakan hal yang sudah biasa dijumpai di tempat-tempat umum. Mengingat banyaknya penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok, maka pemerintah terus berupaya meningkatkan pencegahan larangan merokok di tempat umum dengan membuat kebijakan tentang kawasan bebas asap rokok yang sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 1999. Pasal 2 kawasan bebas asap rokok harus diterapkan di gedung-gedung perkantoran, pendidikan, rumah sakit, dan juga tempat umum lainnya. Berdasarkan permasalahan di atas, perlu adanya alat otomatis yang dapat mendeteksi adanya asap di suatu ruangan. Alat ini juga untuk memonitor sekaligus memberikan peringatan kepada perokok bahwa dilarang merokok di tempat tersebut. Selanjutnya ada tujuan alat. Mengapa alat ini dibuat? Memberi peringatan tentang larangan merokok secara tertulis yang ditempelkan pada dinding-dinding ruangan yang ada pada setiap ruangan. Kegunaan dan manfaat. Pertama, untuk mendeteksi asap rokok di ruangan. Selanjutnya ruangan akan termonitor dengan baik. Selanjutnya memberi informasi dan peringatan pada ruangan yang terdapat asap rokok. Menyambungkan dengan masalah yang dapat diatasi, mendeteksi asap yang ada pada ruangan. Selanjutnya ada deskripsi alat. Pertama ada Arduino Uno R3. Adalah revisi ketiga dari Arduino Uno asli. Merupakan salah satu papan kontroler mikro atau mikrokontroler berbasis datasheet AETmega 328. Papan kontroler ini bersifat sumber terbuka yang paling populer karena dirancang untuk memudahkan pengendalian elektronik di segala bidang. Rancangan papan kontroler ini sangat simpel dan menggunakan bahasa pemrograman yang mudah, yaitu bahasa pemrograman si prosesor yang ditanamkan pada papan ini yaitu ASML APR serta menggunakan software IDE, text editor, compiler, serial monitor, dan serial ISP programmer. Kedua ada gas sensor. Berfungsi untuk mendeteksi adanya konsentrasi gas pada suatu tempat. Berdasarkan konsentrasi gas, sensor ini akan menghasilkan beda potensial yang sesuai dengan cara mengubah resistansi material di dalam sensor sehingga bisa diukur sebagai tegangan keluaran. Berdasarkan besarnya nilai tegangan keluaran ini bisa diperkirakan berapa konsentrasi gas yang ada. Pembanding ini bisa diatur untuk menentukan nilai ambang pada konsentrasi gas tertentu. Saat ini terjadi konsentrasi suatu gas melebihi ambang batas, keluaran digital akan menjadi tinggi. Selain itu bisa juga
menggunakan pin analog untuk mengukur konsentrasi gas. Ketiga, ada LCD 16x2 adalah salah satu penampil yang sangat populer digunakan sebagai interface antara microcontroller dengan usernya. Dengan penampil LCD 16x2 ini, user dapat melihat atau memantau keadaan sensor atau keadaan jalannya program. Keempat, ada piezo, dikenal sebagai piezoelectric buzzer, adalah perangkat sederhana yang dapat menghasilkan suara berdasarkan masukan listrik. Kelima, ada LED. LED yang digunakan adalah LED warna merah dan LED warna hijau. LED adalah singkatan dari Light Emitting Diode, yang merupakan perangkat semikonduktor yang mampu mengubah energi listrik menjadi cahaya, mengeluarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Keenam, ada 1 kilo ohm resistor, adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menahan arus listrik dengan menghasilkan nilai tegangan listrik di antara kedua kakinya. Nilai tegangan terhadap resistansi berbanding dengan arus yang mengalir resistor yang merupakan komponen pasif. Ketujuh, ada breadboard, merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Kedelapan, ada Arduino IDE, adalah software yang digunakan untuk membuat sketch pemrograman, atau dengan kata lain Arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada board yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk membuat, mengedit, mengupload ke board yang ditentukan, dan mengcoding program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman Java yang dilengkapi dengan library C atau C++ wiring yang membuat operasi input atau output lebih mudah. Selanjutnya, ada kelebihan alat. Pertama, membandingkan dengan solusi yang ada. Pertama, lebih efektif dibandingkan tulisan yang ada di dinding. Selanjutnya, dapat digunakan di berbagai tempat. Sistem pendeteksi asap rokok berbasis Arduino Uno menggunakan berbagai algoritma untuk mendeteksi asap, sehingga sistem ini lebih akurat dibandingkan solusi lain yang hanya menggunakan satu algoritma. Terus kedua, ada keunggulannya. Keunggulan pertama yaitu sistem ini menggunakan sensor gas sehingga bisa mendeteksi semua jenis asap, tidak hanya mendeteksi asap rokok saja. Selanjutnya, mempermudah dalam memonitoring perokok dalam ruangan, lalu mudah untuk diimplementasikan, dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan, dan biaya relatif terjangkau. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai alat-alat yang digunakan pada proyek yang kelompok kami buat. Selanjutnya masuk ke penemuan alat yang kelompok kami buat. Di sini ada alat-alat yang dibuatkan dalam proyek yang kami buat. Satu buah Arduino Uno R3, satu buah gas sensor, satu buah LCD 16x2, satu buah piezo, satu buah green LED, satu buah red LED, dan 5 buah 1 kilo ohm resistor. Setelah semua alatnya terpenuhi, selanjutnya menghubungkan setiap alat ke alat-alat lainnya. Pertama, pada Arduino Uno. Di sini ada pin input output,
untuk memberikan nilai logika 0 atau 1. Pertama yang dihubungkan adalah pin 2 dihubungkan pada RS atau register select pada LCD. Lalu pin 3 dihubungkan ke enable untuk mengontrol LCD ketika bernilai low. Lalu pin 4 dihubungkan ke D4. Lalu pin 5 dihubungkan ke DB5. Lalu pin 6 dihubungkan ke DB6. Lalu pin 7 dihubungkan ke DB7. DB ini adalah data bus untuk perpindahan data antar modul. Selanjutnya pin 8 dihubungkan ke muatan positif piezo. Selanjutnya pin 9 dihubungkan ke input komponen pada breadboard dan LED warna merah. Pin nomor 10 dihubungkan ke input komponen pada breadboard dan pada LED warna hijau dan muatan negatif piezo. Selanjutnya Arduino Uno ada pin analog. Di sini yang dihubungkan adalah pin analog 0 dihubungkan ke sensor gas. Lalu selanjutnya ada GND atau ground atau pin negatif yang dihubungkan ke muatan negatif pada breadboard. Lalu ada 5V atau sumber tegangan output 5 volt dihubungkan ke muatan positif pada breadboard. Lalu kedua, pada LCD yang belum dihubungkan ada GND atau ground dihubungkan ke muatan negatif pada breadboard. Lalu ada VCC dihubungkan ke muatan positif pada breadboard. Lalu ada pin 0 dihubungkan ke muatan negatif pada breadboard. Lalu ada RY atau red bright dihubungkan ke muatan negatif pada breadboard untuk mengirimkan data ke layar. Sedangkan untuk pin 0 untuk kontras tulisan pada LCD. Lalu ada LED atau terminal 1 atau backlight positif dihubungkan menggunakan resistor ke muatan positif pada breadboard. Lalu yang LED katode atau backlight negatif dihubungkan ke muatan negatif breadboard. Lalu pada gas sensor untuk bagian atasnya semuanya dihubungkan ke muatan positif pada breadboard. Lalu untuk gas sensor yang di bawah ini yang satu dihubungkan menggunakan resistor, yang satu tidak. Keduanya dihubungkan pada muatan negatif breadboard. Selanjutnya ada piezo. Yang belum dihubungkan adalah piezo negatif
dihubungkan kemuatan negatif pada breadboard dan menggunakan resistor, lalu muatan negatif dihubungkan ke resistor yang ada pada komponen breadboard. Lalu selanjutnya setelah semua terpasang, lalu memprogram shortcode untuk menjalankan semua alat yang telah ada dan telah dihubungkan. Pertama kita harus memasukkan library Liquid Crystal untuk menjalankan LCD. Di sini Liquid Crystal memungkinkan memonitor layar LCD kompatibel dengan driver Hitachi HDD 44780 dan yang pin yang terhubung adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu untuk pin 9 dideklarasikan dengan nama Redlet dengan tipe data integer. Lalu pin 10 dideklarasikan suatu variabel dengan nama green LED tipe data integer. Terus pin 8 mendeklarasikan suatu variabel bernama buzzer dengan tipe data integer. Terus A0 dideklarasikan dengan nama sensor dengan tipe data integer. Lalu ada batas sensor. Batas sensor ini diisikan sendiri 145 dan tipe datanya integer. Di sini ada void setup. Void setup ini untuk inisialisasi atau pengenalan dalam pemrograman Arduino dan hanya dieksekusi sekali sejak program dijalankan. Umumnya fungsi ini digunakan mendefinisikan mode pin untuk memulai komunikasi serial. Di sini ada pin mode red LED, digunakan output, pin mode green light output, pin mode buzzer output, dan pin mode sensor input. Terus ada serial begin 9600. Lalu ada LCD begin 16,2. Ini digunakan dalam inisialisasi interface ke LCD dan mendefinisikan ukuran kolom dan baris LCD. Untuk serial begin ini 9600 ini adalah merupakan 9600 bit per detik. Lalu ada void loop. Void loop ini program akan menjalankan fungsi void loop dan akan mengeksekusi terus-menerus secara berurutan hingga program berhenti dijalankan.
Di sini pertama ada asap bertipe data integer dan dimasukkan analog read sensor serial.print asap. Di sini lalu ada kondisinya. Jika asap lebih besar dari batas sensor, maka digital white LED high, terus digital red green LED low, dan tune buzzer 1000, 10.000. Terus ada LCD clear, menghapus tampilan LCD, ada LCD set cursor, ini ada posisinya 0,0, ada LCD print, nanti menampilkan terdeteksi delay 1000, lalu ada LCD clear, lalu ada LCD set cursor 0,1,